Oke, cek, cek, cek. Nah, oke. Selamat sore, teman-teman. Sudah ada Abu sama Arfan. Ya, kalau sudah ready, boleh silakan untuk on cam sama bersiap-siap ya. Oke, Abu sudah join pertama tadi. Arfan juga setelah itu udah join. Boleh prepare dulu nggak masalah sambil kita tunggu ya. Karena Gibran sama Elio masih ada les dulu nih. Nanti kayaknya terlambat sedikit mungkin ya. Tapi nggak apa teman-teman di sini kalau sudah ready boleh silakan untuk on cam ya. Tadi kakak sempat untuk hubungin nih ayah bundanya biar teman-teman konfirmasi bisa masuk atau enggak gitu ya. Karena kan minggu lalu Abu ini ya agak terlambat ya, makanya kemarin harus ikut kelas pengganti lagi. Kemarin sudah ikut kelas pengganti, Abu? Udah, Udah tapi yang baru pertemuan ke-6 ya kalau nggak salah ya. Iya nggak? Yang pertemuan ke-7 sudah ada materinya belum? belum. Belum ya. Ntar. Kakak sambil cek dulu, Miss, sambil cek. Iya, yang pertemuan 7 berarti yang minggu kemarin belum dapat kelas pengganti. Tapi yang pertemuan ke-6 ya, itu sudah ikut kelas pengganti. Sip, berarti ditunggu aja ya untuk yang kelas pengganti yang minggu lalu, yang di pertemuan ke-7 gitu. Tunggu sambil Miss cek dulu. Oke, punya Gibran kemarin ikut nggak ya? Tunggu ya. Oke. Kemarin kelas penggantinya hari apa, Abu? Lupa. Hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu. Oke. Hari Sabtu. Oke, kalau gitu Miss izin untuk hijaukan ya karena udah ikut kelas pengganti. Oke, sip. Nah, berarti kurang satu aja ya. Punya Gibran juga kurang satu sepertinya di pertemuan kelima. Kalau untuk Arfan sama Elio aman karena masuk terus ya. Jadi nggak perlu untuk didaftarkan kelas pengganti. Karena memang gini teman-teman, kalau kelas pengganti itu biasanya menunggu ketersediaan juga. Jadi kan yang ngurus kelas pengganti bukan dari Miss ya. Jadi dari admin biasanya kalau misalkan lihat dari datanya nih. Oh, ada Abu nih, Miss Listen, pertemuan 6 sama 7. Nah, dicariin dulu tuh. Mana kelas yang eh, pertemuannya juga pertemuan ke-6 atau kelas pertemuan ke-7 biar Abu diikutkan gitu. Jadi menunggu ketersediaan kelas lain juga. Jadi makanya kadang tuh agak lama ya dapetnya ya. Cuman nggak apa-apa kalau misalkan ada tawaran, boleh silakan untuk ya udah ikutin dulu gitu. Misalkan jadwalnya cocok ya. Kalau cocok ikutin aja gitu. Oke, teman-teman. Nah, waduh, Arfan baru berusaha untuk on cam. Coba on cam dulu. Bisa nggak? Pakai laptop atau pakai apa nih? Pakai laptop. Nah, bisa tuh. Oke, mantap. Tadi kakak sempet ini chat ke mamah juga. Arfan bisa masuk nggak ya? Ternyata udah masuk. Oke, sip gitu teman-teman. Oh ya, ini sambil miss check ya. Karena kebetulan untuk Arfan sama siapa ya? Elio apa ya? Arfan sama Elio mungkin. Tunggu. Arfan sama Elio tuh ini ya. Untuk balance-nya atau untuk apa ya namanya ya? Kreditnya gitu ya. Kreditnya sepertinya 10 pertemuan ya. Iya nggak Arfan? Ya, Miss. 10 atau 11 ya? Kan ini pertemuan ke 8, 9, 11. Oh, masih bisa sih kayaknya punyanya. Arfan masih ada sampai pertemuan ke 10 kalau nggak 11. Oke, sambil kakak cek dulu punya Elio sama tuh lebih deh. Oke, kalau punya Abu, punya Abu masih banyak, punya Gibran. Hmm, hmm, hmm. Oh, yang sama tuh Gibran sama Arfan ternyata ya. Karena ini balance-nya ambil yang 10 kalau nggak 11 pertemuan sepertinya. Oh, tunggu ini Gibran.
Oh, Gibrannya baru ini, baru masuk nih. Oh, ini nih, nih. Ini baru berusaha untuk masuk dulu. Oke, kita tunggu dulu, Gibran. Boleh silakan menyesuaikan dulu aja, nggak usah buru-buru ya. Ini belum Miss mulai kok. Sebisanya dulu. Assalamualaikum Miss, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Nggak jadi pulang. Apa Miss? Nggak jadi pulang ini? Gak jadi Miss, masih di sekolah. Masih di sekolah. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa Miss. Temennya nggak? Ada temennya tapi. Enggak Miss, sendiri Miss. Sendiri. Ah, tapi sama mama nggak? Maksudnya ada teman Miss di luar, tapi nggak sama mama Miss. Oh, tapi nggak sama mama. Oke, kalau gitu. eh karena kalau mau pulang, ini ya, waktunya ya, agak jauhan ya. Iya Miss. Oh, oke oke oke, Kak Johan. Oke, kalau gitu nggak apa-apa deh. Nanti kalau misalkan Gibran memang sekiranya kalau kesorean atau misalkan memang harus pulang, gitu bilang aja ya. Takutnya kalau sampai sore banget juga nggak enak ya di sekolah. Gitu ya, Gibran ya. Gak apa-apa Oke, Miss, sudah biasa. udah biasa. Oke ya udah kalau gitu. Ini Miss bantu untuk rename dulu aja nih. Gibran. Nah, oke teman-teman kalau gitu kita langsung mulai aja ya kelas kita hari ini karena memang kan juga nggak terlalu molor ya waktunya teman-teman yang lain juga masih ada kegiatan misalkan nanti biar nggak terlalu panjang gitu. Kalau Elio nanti biar menyesuaikan aja nggak masalah gitu ya. Oke, kalau gitu Miss izin untuk mulai kelas kita hari ini dulu teman-teman. Seperti biasa sebelum kita mulai kelasnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin. Oke, sip teman-teman. Kalau gitu kita langsung mulai aja pertemuan kita hari ini. Maaf tadi Miss sempat cross check dulu ya ke Abu, ke Arfan juga soal ini kelas pengganti, soal balance ya atau apa namanya kredit pertemuan gitu. Nah, ternyata setelah Miss cek untuk kredit pertemuannya tuh yang ambil 10 pertemuan tuh ada Arfan sama Gibran ya. Gibran juga ambil 10 kalau nggak 11 pertemuan kalau nggak salah nih. Nah, gitu. Nah, misalkan nanti teman-teman kalaupun memang mau melanjutkan ya, kita kan berarti sampai di pertemuan ini ya teman-teman ya. Pertemuan 10 kalau nggak 11 nih di proyek animasi. Nah, misalkan teman-teman besok berminat untuk melanjutkan lagi ya, biar bisa kelas lagi. Nah, nanti bisa didiskusikan sama ayah bunda kalau memang mau melanjutkan untuk visual programmingnya. Nah, karena memang di modul berikutnya nanti teman-teman baru masuk ke modul games gitu ya. Misalkan balance-nya habis, berarti kan belum bisa melanjutkan ke modul selanjutnya gitu. Nah, nanti didiskusikan aja sama ayah sama bunda gitu ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman, kita masuk di pertemuan ke-8 ya. Ada materi putaran dan juga derajat ya. Kalau minggu lalu kita belajar menunjuk ke arah yang berbeda. Oke, ini suaranya Miss kalau putus-putus nanti bilang aja ya. Nanti Miss ganti koneksinya kalau memang putus-putus gitu. Oke, nah kemarin kan kita menunjuk ke arah yang berbeda. Ada 4 arah, teman-teman. Siapa yang masih ingat kemarin 4 arah? Gini, Ya, arahnya apa aja? Apa Gibran? atas, bawah, kiri. Arah kanan, atas, bawah, kiri. Pintar. Betul. Kalau atas berapa poinnya? Nol, 0, pintar. Atas tuh 0. Kalau bawah berapa? 180. Betul. Bawah 180. Kalau kiri? Minus 90. Betul, kiri itu minus 90. Berarti kalau kanan 90. Puluh. Ya, pinter. Betul. Nah, ini untuk arah ya. 90. Nah, untuk Abu besok bakal dapat materinya fullnya di kelas pengganti ya. Jadi ini untuk ingat-ingat aja bahwa arah kemarin kita belajar ada 4.
Atas 0, bawah 180, kanan 90, kiri minus 90. Pintar. Nah, ini teman-teman akan gunakan di Scratch kemarin ya. Kita pakai blok kode yang biru. Mengarah atau menunjuk ke arah mana. Nah, itu kan bisa diputar-putar ya. Sesuai sama sprite-nya. Teman-teman mau ubah sprite-nya mengarah kemana nih gitu. Nah, ini boleh silakan pakai yang mengarah. Nah, kalau hari ini kita masuk ke putaran dan derajat. Putaran dan derajat konsepnya gimana? Nah, sebenarnya teman-teman secara sederhananya konsepnya tuh hampir mirip kalau kita membaca jam dinding. Udah bisa baca jam dinding belum nih? Bisa membaca jam dinding semuanya? Sudah. Pakai jarum pendek, jarum panjang bisa. Nah, pintar. Nah, nanti kita hampir sama teman-teman ya. Kalau jarum pendek menunjuk ke arah berapa, jarum panjang menunjuk ke arah berapa. Nah, kalau searah jarum jam kan berarti dia putarannya ke kanan ya. Kalau searah kan dia ke kanan gini. Kalau ini abu, tak. Miss, kenapa? Kenapa abu? Kenapa? Password Algonovanya lupa. Oh, password Algonovanya. Boleh, nanti Miss bantu ya. Nanti Miss bantu bukakan setelah Miss jelasin materinya aja. Nggak apa-apa. Nanti baru masuk ke Algonovanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu aja penjelasannya. Intinya teman-teman tuh harus ini dulu. Oh, atau Miss kasih dulu deh. Nih, boleh. Miss kasih dulu aja. Biar nggak ini. Biar nggak ke distract nanti. Tunggu. Ini untuk linknya ya, teman-teman yang lain kalau lupa juga boleh silakan diakses. Ini untuk linknya. Kalau username password punyanya Abu, ini Miss kirimkan tunggu. Username passwordnya di private ya. Yang bawah itu passwordnya. Dah, tuh nanti boleh silakan diakses. Oke, Miss lanjutkan dulu teman-teman. Nah, berarti tadi Miss bilang kalau sesuai sama mirip-mirip ya sama kita baca di jam dinding, berarti kan kurang lebih kalau ke kanan berarti searah jarum jam. Tapi kalau misalkan dia muternya ke kiri, Miss, jarum panjangnya ada 12, 11, 10, 9, 8 ke mundur gitu ya. Nah, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, nanti konsepnya hampir sama seperti itu. Cuman kita nanti tetap harus belajar dulu yang pertama derajat, teman-teman. Nah, kalau Miss tanya, derajat itu apa? Sebenarnya teman-teman tuh sudah pernah belajar belum di sekolah? Apa itu derajat? Sudah pernah belajar, cuman lupa lagi kalau pengertian dari derajat. Oke, kalau pengertiannya bingung, Miss. Tapi kalau misalkan ditanya tahu derajat atau enggak, tahu mungkin ya pernah belajar mungkin gitu. Nah, oke, nggak masalah teman-teman. Derajat itu sebenarnya hampir sama dikatakan sama sudut. Ya, derajat itu sama dengan sudut. Nah, teman-teman kalau belajar pakai ini ya, bangun ruang atau misalkan ada lingkaran, tuh ada lingkaran, ada ini segitiga sama kaki atau sama sisi atau segitiga apa ya? Segitiga apa kalau kayak gini nih? Segitiga siku-siku ya misalkan ya. Siku-siku atau segitiga apa. Nah, ini kan sama aja teman-teman. Setiap ujungnya atau pertemuan dari dua garis ini kan ada derajat atau ada sudutnya. Ya, kalau di lingkaran ya, kita sekarang fokusnya di lingkaran aja, teman-teman. Kalau di lingkaran sendiri, itu satu putaran derajat atau satu derajat full gitu ya. Satu lingkaran full, misalkan seperti ini. Nih, satu lingkaran full itu besarnya 360 derajat. Ya, jadi utuh nih lingkaran bulat itu besarnya 360 derajat. Oke ya, berarti misalkan dari jarum jam, aduh, jelek sekali. Dari jarum jam 12, dia putar nih searah jarum jam, kembali lagi ke angka 12. Nah, berarti dia sudutnya 360 derajat, karena dia full, satu lingkaran penuh, gitu ya. Oke, ini putus-putus nggak ya? Ya, Miss, Sedikit, kalau bisa. Putus-putus ya? Oke, sedikit. oke, Miss ganti dulu. Oke, Miss ganti koneksinya dulu, teman-teman. Karena IndiHome kayaknya baru trouble ini di beberapa daerah katanya sih. Katanya baru ada trouble nasional.
Oke, Miss ganti pakai koneksi handphone aja. Tunggu dulu. Oke, kalau pakai ini better, tidak putus-putus, better ya. Oke, pakai ini aja. Ya kalau gitu. Bang baru trouble tadi dapat info. Oke, berarti teman-teman kalau satu lingkaran penuh, dia 360 intinya. Nah, berarti kalau misalkan jarum panjang dari angka 12 dia muternya cuman sampai ke angka 6, berarti kan setengah lingkarannya. Berarti berapa besar sudutnya? Kalau setengah lingkaran. 180. 180. Iya, betul. Karena kan dibagi dua aja ya. 360 bagi 2. Berarti kan dia besarnya kok setengah doang. 180 derajat. Gitu ya. Itu untuk setengah lingkaran. Oke. Kalau misalkan teman-teman. Misalkan Miss kan tadi dia dari jarum 12 ke angka 6. Berarti kalau misalkan dia cuman ke angka 3 gini. Berarti kan seperempat lingkaran. Berarti berapa kalau siku-siku tuh? 90 derajat. Betul, gitu ya teman-teman. Ingat-ingat aja. Kalau siku-siku berarti dia besarnya 90 derajat. Nah, cara membacanya seperti itu. Kita pakai seperti besaran derajat dari lingkaran, gitu ya. Nah, apakah nanti akan seperti ini semua, Miss? Mungkin hampir pakai seperti itu karena kita memang fokusnya nanti di lingkaran ya, teman-teman ya. Nah, ini apa itu arah? Ini kemarin tadi dah Miss tanya di awal. Nah, untuk yang hari ini kita belajar apa? Pertama, kita belajar mengajari sprite itu berputar. Jadi misalkan Miss punya sprite nih di sini, kita coba untuk dia muter-muter gitu ya, mengarahnya kemana? Dia mau freestyle kah atau mau gimana? Nah, itu pakainya nanti ini derajat putaran atau derajat gitu. Sama nanti teman-teman belajar apa itu derajat sendiri. Tadi udah ya, sudah Miss jelaskan contoh dari derajat itu bagaimana kalau di lingkaran. Nah, penerapannya teman-teman hampir sama nih. Ini mirip banget kan sama jam dinding kan? Angkanya 12, 1, 2 sampai 12 lagi. Nah, penerapannya nanti sama teman-teman. Nah, misalkan tadi kalau jarum jam ya dari angka 12 kembali ke angka 12 lagi, berarti besarnya utuh 360 derajat. Kalau cuma setengahnya Miss dari angka 12 dia gesernya ke kanan ke angka 6. Berarti kan cuma setengah lingkaran. Betul kata Gibran tadi 180. Kalau cuma seperempatnya, Miss, dari angka 12 pindahnya ke angka 3, berarti kan cuma seperempat lingkaran ya. Makanya besarnya dia 90. Kalau teman-teman ingat, ketika dia membentuk sudut tegak lurus ya, atau siku-siku, berarti kan besarnya 90 derajat. Gitu ya, sama tuh kayak segitiga siku-siku. Nah, tadi kan berarti besaran siku-sikunya tuh 90 derajat. Gitu. Nah, lalu Miss, kalau waduh udah ada spillnya tadi. Oke, kalau misalkan sampai ketiga 90. Berarti kalau cuman ke angka satu berapa? Tadi udah kelihatan ya. Udah kelihatan tadi 30. Nah, berarti teman-teman gampang dong ya. Tuh, kalau perpindahannya misalkan cuman satu kali, berarti dia besaran derajatnya cuma 30 derajat. Nah, misalkan kalau dari angka 12 pindahnya ke angka 2, ya udah tinggal 30 tambah 30. Berapa? 6? 60. 60. Jadi kalau ditanya angka jarum panjang dari angka 12 berpindah ke angka 2 berarti ya udah besaran sudutnya yaitu 60 derajat gitu. Oke, kalau gitu paham Miss aku. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini. Ntar, Miss cari dari sini. Nah, misalkan teman-teman dari jarum panjangnya angka 12. Lalu dia berpindah ke angka 4. Berapa coba besaran derajatnya? 120. Oke, 120. Menurut Abu sama Arfan berapa? 120. 120. Abu berapa? Menurut Abu berapa nih? Apakah 120 juga atau punya jawaban lain? Coba. Nggak apa-apa, nggak tahu salah. 120. 120. Oke, sama berarti ya. Nah, gini teman-teman. Tadi kan Miss bilang ya, kalau cuman perpindahannya satu, kan 30. Oke, berarti kan kita tinggal hitung aja ya. Di sini 30. Sampai nomor 2 30 lagi. Tambah 30 lagi. Tambah 30 lagi. Nah, dijumlahin dong. Berarti 30, 60, 90, 120.
30. Gitu gampang ya. Jadi itu ketika teman-teman bingung berapa besar derajatnya, ya udah tambahin aja 30 30 gitu. Atau kalau mau lebih cepat lagi, tadi kalau di angka 3 kan 90, ya udah tambahin 30 jadi 120. Gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Oke, sip. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi kan Miss baru tanya bagaimana cara menentukan derajat atau sudutnya doang. Nah, nanti ada dua tipe atau ada dua arah, teman-teman. Arah dari perputarannya. Miss tadi bilang, yang pertama ya, kalau seperti jarum jam dinding, itu kan dia berputarannya ke kanan ya. 12 1 2 3 4 sampai 12. Nah, berarti dia nanti searah jarum jam. Nah, sedangkan kalau kebalikannya, misalkan dia dari angka 12, kok dia kembali ke angka 1, berarti kan 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mundur ya. Nah, berarti kan dia tidak searah jarum jam. Atau nanti teman-teman bisa katakan berlawanan arah jarum jam. Jadi ada ke kanan searah, kalau ke kiri atau mundur itu berlawanan arah jarum jam. Nah, gitu ya, ada dua. Jadi teman-teman pahami dulu. Kalau ke kanan berarti searah. Kalau mundur atau ke kiri berarti berlawanan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya nanti gimana, Miss? Apakah kita cuma ngitung-ngitung? Nggak juga dong. Nanti misalkan gini teman-teman. Teman-teman cari jalur yang paling efektif atau jalur yang paling pendek untuk menyelesaikan sebuah tugas. Misalnya, kalau misalkan dari angka 12, dia berpindah ke angka 5. Nah, lebih dekat pakai searah jarum jam atau lebih dekat pakai berlawanan arah jarum jam? Coba, Lebih dekat arah jarum jam. searah atau berlawanan? Arah. Searah, betul. Karena kalau berlawanan, jauh banget dong ya. Dia dari 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, baru sampai gitu ya. Sedangkan kalau searah, dia lebih dekat. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berarti kan lebih efektif pakai yang searah gitu. Berapa besar derajatnya kalau pakai searah? 150. 50. Betul, 150. Karena kan 30, 60, 90, 120, 150. Berarti di sini 150. Gitu. Oke, ini contoh pertama. Selanjutnya, misalkan Miss punya dari angka 12, dia berpindah ke angka 10. Pakai berlawanan atau pakai searah? Perlawanan. Berlawanan, karena kan paling dekat ya. Kalau pakai searah jauh banget, makanya pakai berlawanan. Berapa besar derajatnya? 60. Iya, betul, 60. Karena gini teman-teman, hitungnya cukup dari lingkupnya aja. Misalkan 20 12 ke 10, berarti tinggal 30, 60. Gitu doang. Jadi nggak perlu dihitung dari angka 1 muter ke angka 10, nggak perlu. Kalau pakai berlawanan, ya udah, hitungnya ke kiri aja. Gitu ya. Oke, kalau gitu coba Miss tanya satu-satu ya teman-teman ya. Nggak usah takut salah, nggak usah bingung ya. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau belum tahu, Miss kasih tahu sampai tahu. Gitu ya. Nah, nggak selamanya teman-teman dia dari angka 12. Jadi mungkin bisa dari angka lain. Misalkan, Miss punya dari angka 10 ya awalnya jarum jamnya. Dia berputar ke angka 7. Nah, ini coba Arfan. Ini pakai berlawanan atau pakai searah Arfan? Berlawanan. Berlawanan, pintar. Sudutnya berapa? 90. 90. Karena kan gini, 30, 60, 90. Oke, berarti kalau berlawanan ke kiri, dia 90 derajat. Oke, good job. Lalu, misalkan Gibran, Miss punya dia awalnya dari angka 2, dia berpindah ke angka 7, Gibran. Pakai searah atau berlawanan? Pakai yang searah. Searah, pintar. Berapa besar derajatnya? 150 derajat. 150. Pintar karena 30, 60. Lalu berapa? 90, 120, 150. Betul, 150 derajat.
Oke, good job. Lalu terakhir, abu-abu. Abu, misalkan Miss punya. Dari awalnya dia angkanya, berapa ya? Misalkan dia dari angka 4 abu, lalu dia berpindah ke angka berapa ya? Hmm, tunggu. Ke angka 8 misalkan ya. Nah, ini pakai searah atau berlawanan, Abu? Searah. Searah, pinter. Besar derajatnya berapa? Pelan-pelan. Coba dihitung pelan-pelan dari 4 ke 8. 4 ke 8 berapa ya? Coba pelan-pelan nggak apa-apa. Dihitung dulu. 4 ke 5, 30. Oke, dilanjutin ya Bu, coba. 5 ke 6, 60. 6 ke 7, 90. Berarti tambah 30 lagi berapa? 90 tambah 30, 120. 100 berapa? Betul, pinter. 120. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ingat-ingat aja kelipatannya. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Udah, gitu ya. Nah, paham teman-teman? Jadi kita pakai searah sama berlawanan? Paham. Oke. Kalau gitu, setelah ini Miss akan coba kasih tahu dulu untuk tugas pertamanya teman-teman. Nanti ada di platform ya, teman-teman silakan akses. Nanti buka di pertemuan ke-8. Nanti ada 1, 2, 3. Nah, pertama kita akan main dulu nih. Ada laser dan tanaman. Ya, ada permainan laser dan juga tanaman. Nah, ini Miss buka yang belum ada jawabannya ya. Tuh, teman-teman nanti silakan nih dikerjakan. Pertama, misalkan seperti ini. Nah, ikutin instruksinya teman-teman. Hancurkan satu tanaman gulma. Gulma itu apa? Ada yang tahu nggak gulma? Siapa yang tahu? Belajar biologi, jadi biologi ada nggak? Tanaman pemakan itu. Tanaman pemakan kayak di Plan vs Zombie kan? Nah, gulma itu tanaman perusak atau tanaman pengganggu. Ya, kalau misalkan teman-teman nanam padi nih, nah ada rumput-rumput liar atau rumput-rumput yang menyerap apa ya nutrisi dari tanah gitu ya. Jadi dia namanya gulma atau tanaman pengganggu. Nah, contohnya kalau di sini ya, dia ada yang kepalanya dua nih, kayak yang di Plant vs Zombie ya. Nah, teman-teman harus ngapain? Harus hancurkan gulmanya. Kalau ada kayak gini, teman-teman hancurkan. Nah, oke. Berarti gimana Miss nanti? Ini lanjutkan aja. Instruksinya seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, di sini lihat teman-teman. Di sini ada laser. Ibaratkan laser itu kayak jarum jam tadi ya. Kalau mirip jarum jam tadi berarti ada misalkan 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama kan? Kayak yang tadi kan? Nah, sekarang lihat teman-teman. Jarum jamnya sudah mengarah ke gulma belum? Udah, Sudah. ya udah. Kalau udah ngarah mah tinggal hancurkan aja ya. Lihat, kalau dikasih hancurkan dia akan nembak. Pecu, tuh dia akan menembak seperti itu gitu ya. Nah, ini gampang, masih nomor 1 mah kecil. Nah, teman-teman nanti selain gulma disuruh apa? Nih, di sini kedua nanti ada namanya tunas kecil ya. Ketika teman-teman lihat nih kayak ada kecil banget tanamannya, nah teman-teman perlu sirami nanti ya. Nah, misalkan ini berarti sudah menunjuk ke ini belum? Sudah menunjuk ke tanaman kecilnya belum? Belum. Belum. Berarti harus diarahkan. Mengarah kemana? Searah atau berlawanan? Searah. Searah pinter. Berapa derajatnya? 30. 30 karena cuma satu. Oh, oke deh, tinggal disiram nanti. Ya, Piu, siram tuh. Gitu. Nah, itu contohnya teman-teman. Miss contohin satu lagi. Tunggu. Misalkan yang agak susah mana ya? Ini kayaknya bisa deh, teman-teman. Nah, misalkan ini deh.
Nah, ini nomor 7 ya teman-teman ya. Ini contoh nomor 7. Nah, sekarang kan si laser kan menghadap ke sini ya. Sedangkan dia harus mencari tunas-tunas nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya kan? Dia harus menyiram kelima tunas ini. Nah, tapi gimana caranya biar kita langsung nembakin tunas-tunasnya, Miss? Nah, berarti kan dari sini kita arahkan dulu ke sini. Berarti dia pakai searah jarum jam 30 dulu. Ya, searah jarum jam 30 dulu. Nah, baru teman-teman nanti apa? Ulangi berapa kali ini berarti? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ulangin 5 kali. Dikasih ulangin 5 kali buat apa? Siram dulu. Ya, siram dulu lalu apa? Harus mengarah kemana? Misalkan tadi kan ada di sini ya. Berarti kan harus pindah 60 teman-teman. 30, 60, 30, 60, 30, 60, 30, 60, kan? Ini berarti berulang ya. Dia harus mengarah ke 60 searah jarum jam. Nah, 60. Berarti kan dia mengulangi 5 kali, siram, geser 60. Siram, geser 60. Gitu ya. Coba, kita coba dulu. Mengarah dulu, siram, geser 60, siram, geser 60, siram, geser 60, siram. Gitu. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Oke, kalau paham boleh teman-teman silakan kerjakan dulu. Ini lumayan asik nih untuk tembak-tembakannya ya. Teman-teman boleh silakan untuk dicoba dulu nomor 1. Oke, dah. Tuh, udah langsung share screen. Pintar. Yuk, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham penerapannya. Kalau bingung nanti Miss bantu. Oke. Oke, Abu boleh share screen juga? Oke, sudah. Nah, iya betul. Masuk ke nomor 8 dulu. Laser dan tanaman. Nah, nanti kalau yang bawah mengganggu di close aja. Nah, pintar. Oke, kerjakan dulu dari nomor 1, guys. Wih, sudah ngebut aja nih Abu sampai nomor 5 ya. Nah, ini diperhatikan Abu. Nih, dia blok codingnya tidak boleh lebih dari 4. Gitu ya. Jadi gimana caranya Abu biar nggak lebih dari 4 gitu ya. Nah, berarti yang pertama suruh ngapain sih? Arahin dulu dia ke sini. Lalu dia putar balik, baru hancurkan dia. Gitu. Coba arahin dulu ke tunasnya, baru nanti putar setengah lingkaran ke belakang, baru nanti tembak, hancurkan. Gitu. Oke, pelan-pelan. Nanti kalau masih bingung, Miss bantu. Oke. Itu nggak perlu pakai ulangi 2 kali, Abu. Coba langsung aja bisa nih. Jadi, Abu arahin dulu. Dia awalnya dari sini ke sini. Nah, searah jarum jam 30 atau berapa ini? Kalau 2 kali itu 30 kah? 60 pintar. Nah, ini dihapus dulu aja nih. Nah, betul berlawanan arah jarum jam. Berapa? Nah, berarti kan puter ke belakang banget nih. Berarti setengah lingkaran tadi berapa? Dia berputarnya setengah lingkaran, Abu. Setengah lingkaran berarti Bentar, 108. sebentar, Miss, sebentar. Oke, Ini oke. kata kata abang di sini banjir lagi. Oh, banjir lagi? Oh, masuk rumah nggak banjirnya? Masuk lagi. Masuk lagi, astaga. Oke, nanti kalau misalkan nggak memungkinkan, Abu mau matikan dulu nggak apa-apa atau mau keluar juga nggak masalah. Gitu ya. Kondisional aja, Abu. Kalau misalkan memang nggak bisa, nanti boleh silakan untuk ini. Leave aja nggak apa-apa. Nanti Miss yang ini kok. Miss yang izinin nanti. Gitu ya.
Astaga, ya Allah. Hujan deras apa abu di sana? Baru hujan deras Kenapa? mungkin ya. Hujan deras. Iya, Oh, oke oke. Nanti kalau misalkan nggak memungkinkan langsung live aja nggak apa-apa. Gitu ya. nggak apa-apa. Insya Allah Iya. bisa. Oke oke oke. Kondisional aja. Gitu ya. Semoga lekas surut deh. Oke, ini Gibran sampai nomor 6, Arfan sampai nomor 5. Nah, Arfan gini Arfan. Arfan kan berarti tunggu. Kan dia berarti harus ini kan, harus siram dia sama hancurkan dia. Nah, berarti kan dari sini Arfan perlu ke sini dulu. Arahkan ke yang tunas dulu aja. Arahkan ke tunas dulu berapa? Pintar. Nah, setelah kan udah sampai sini ya. Nah, Arfan harus putar balik setengah lingkaran. Setengah lingkaran tadi berapa? Tuh. Jadi berlawanan arah jarum jam, setengah lingkaran berapa? 100. 180. Pintar. 180 baru hancur kan. Gitu. Nah, bisa kan? Oke. Ya, udah masuk dong. Nggak ada. Nggak, bukan, bukan. Oke, kalau yang nomor 6 itu kan berarti harus mengulangi berapa kali? Ayo, dia harus mengulangi 4 kali ya. Tuh, harus mengulangi 4 kali. Nah, teman-teman nanti pakai ulangi 4 kali. Bisa, bisa. Izin. Ya, kata ayah ternyata nggak bisa dilanjutin. Oh, ya Dimatiin udah nggak dulu. apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalkan memang tidak bisa, nggak apa-apa. Abu ya. Oke, nanti selanjutnya Abu bisa nonton recordnya kakak ya nanti ya untuk nyelesain tugas selanjutnya. Oke? Oke, siap. Oke. Lu kasihan banget baru banjir. Ya Allah.
Pelan-pelan. Coba punyanya Gibran. Wih, udah sampai nomor 9. Nah, nomor 9 itu betul ulangi 3 kali biar dia nembak pecu, pecu, pecu gitu kan. Nah, setelah itu Gibran perlu siram ini. Nah, nanti dia ada ulangin di dalam ulangi gitu. Paham nggak? Jadi untuk mengulangi ini ke sini, ke sini. Jadi ada 3 kali gitu. Jadi ulangi 3 kali, ulangi 3 kali. Nah, kayak gitu kurang lebih. Coba dulu nanti kalau belum bisa disesuaikan lagi. Bisa belum? Oh, belum bisa. Nah, 3 kali betul. Yang diulangin 3 kali. Apa yang diulangin? Nah, di sini Gibran masih perlu satu lagi di sini nih. Perlu, tunggu. Kok nge-lag ya? Sinyalnya miss atau bukan ini? Oh, sinyalnya Gibran. Oke, itu udah hampir benar Gibran. Sudah hampir betul. Cuman Gibran kurang satu doang. Kurang apa? Tambahkan putar berlawanan arah jarum jam 30 di setelahnya siram. Nah, sudah coba. Cu, cu, cu. Tembak. Nah, gitu. Bisa kan? Oke, sama. Punyanya siapa namanya? Arfa nanti juga. Jadi perlu mengulangi looping di dalam loopingnya. Jadi nanti looping buat ini ulangin 3 kali. Nah, tapi nanti juga ada ulangin lagi 3 kali untuk ini, ini. Kan sama polanya. Nah, pinter jadi betul, pinter gitu. Ulangin 3 kali dulu untuk apa? Tembak dulu. Untuk menembak mereka dulu nih. Mm-mm, pinter. Betul. Nah, nanti di bawahnya sini perlu untuk siram dan putar berlawanan arah jarum jam 30 juga. Nah, gitu. Oke. Nah, biar dia 3 kali loopingnya. Oke, ada nomor 10 tuh punyanya. Teman-teman. Kalau nomor 10 dia disuruh apa? Nah, nomor 10 tuh teman-teman pakai ulangi 2 kali dulu. Buat apa? Buat nanti bolak-balik nih. Jadi kasih ulangin 20, 22 kali. Ulangin 2 kali. Buat apa? Siram dulu, lalu dia berputar searah jarum jam 150. Biar dia ke sini. Ya. Lalu apa? Hancur kan? Nah, lalu dia perlu ber, berputar berlawanan arah jarum jam 120 biar dia mengarah ke sini. Berlawanan, berlawanan. Dah, 120.
Nah, nanti dia bakal ngulangin 150 ke sini tembak gitu. Udah selesai nih. Coba. Jadi kayak dia berdua kali kerja gitu. Nah, oke, nomor 11 coba. 11 kayak mana tuh? 11 tuh pakainya looping 10 kali sih. Emang iya ya? Oh iya, nomor 11 tuh tinggal gini aja teman-teman. Tinggal ulangin 10 kali, hancurkan putar berlawanan arah jarum jam 150. Karena nanti dia akan ini muter-muter. Coba. Nah, dia akan 150, 150, 160, 50 gitu. Untuk menghindari dua yang harus ditembak gitu. Gitu. Oke, mantap guys. Nomor 12 nanti diisi sesuai pendapatnya aja. Oke, sip. Arfan udah. Untuk Gibran juga sudah. Oke, sip teman-teman. Kalau gitu berarti udah selesai ya untuk yang game slicer dan tanaman. Miss izin untuk stop share dulu teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke yang nomor 2 ya. Kita masuk ke yang nomor 2. Oke, kita masuk ke yang nomor 2 ini nanti ada scratch-nya ya. Kita baru pakai yang scratch nih. Nomor 1 tadi masih laser ya, masih kayak games nih, enak nih. Nah, yang nomor 2 nanti agak sedikit berbeda, teman-teman. 2 kita udah ke penerapannya ya. Penerapan untuk derajat di scratch-nya gimana gitu. Nah, tunggu Miss bukakan yang belum ada jawabannya. Nih, ada 4 kalau nggak 5 5 ini, 5 nomor nanti kayaknya. Oh iya, 5 nomor. Nah, nomor 1, teman-teman. Kita nanti lihat di clue ya, seperti biasa kita lihat di clue dulu. Nih, ketika spasi ditekan, tuh, dia akan derajatnya 90 tuh. Dia akan membuka pintu ya sebesar 90 derajat ya. Kalau tegak lurus kan 90 nih. Ketika dipencet spasi, 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 spasi. Nah, dia akan berputar seperti itu. Nah, intinya teman-teman harus ngapain dulu? Pertama, teman-teman harus kasih ini mengarah dulu ya. Kalau awalnya dia belum seperti ini, kasih mengarah ke 90 derajat. Berarti ini materi kemarin ya. Mengarah ke 90 derajat. Kenapa kok 90? Lihat di sini. Di direction ya. Kalau 180 berarti dia kayak gitu. Minus 90 dia kayak gini, menutup ya. Kalau 0 dia kayak gini. Nah, kita cari yang menutup pintunya. Berarti kan 90. Jadi teman-teman kasih penempatan awal dulu 90 derajat. Biar dia awalnya posisinya seperti ini. Gitu. Baru nanti ketika spasi ditekan, teman-teman kasih ini. Ulangin 10 kali, putar ke kanan 9 derajat. Ada yang tahu nggak kenapa kok cuma 9 derajat? Padahal tadi kan 90. Nolnya dihilangin kayaknya. Nolnya dihilangin atau dikalikan 10. Oh, dikali 10. Oh, betul gitu ya. Arfan juga tahu ya, paham ya. Nah, kenapa kok di sini 9 derajat doang? Karena kan dikali 10 teman-teman. Jadi kan sama aja, dia 90 ya. Jadi kalau spasinya ditekan, dia akan 90 derajat sama aja. Tunggu ketika spasi ditekan, misklik spasi, tuh, dia akan 90 juga. Gitu ya. Karena sama aja, 9 kali 10 kan 90. Gitu ya. Nah, ini untuk nomor 1. Gampang nggak? Gampang Gampang. ya, nomor 1 masih gampang nih. Teman-teman cukup nanti ini aja. Cukup untuk atur yang di door aja. Kalau untuk yang 2 ini nggak perlu diapa-apain. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 2 dulu teman-teman. Nomor 2 kita suruh ngapain, kita diminta ngapain, lihat dulu. Ini gampang kok teman-teman, scratch-nya ya. 5 nomor nih gampang semua. Miss rasa cepet deh nanti selesainya ya. Apalagi ini kita cuman bertiga ya. Sayang banget untuk Elia sepertinya belum bisa bergabung sama Abu tadi baru kebanjiran tadi ayahnya nggak bisa karena airnya masuk. Gitu.
Gak apa-apa. Kita doakan semoga lekas surut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang nomor 2, teman-teman. Ke yang nomor 2, nanti gimana? Ntar ini kita sembunyiin dulu. Nah, nomor 2, ketika bendera hijau diklik, lihat, kesatrianya kan dari sini tadi ya. Awalnya dia dari sini. Itu. Jadi ada penempatan awal dulu, teman-teman. Penempatan awal dulu untuk kesatrianya biar di sini. Lalu ketika bendera hijau diklik, dia akan muterin kastil ya, atau menara nih 4 kali. Satu, belok kiri, belok kiri lagi, belok kiri. Nah, berarti dia mengitari kan sisinya ada 4 ya. Berarti dia akan muter 4 kali. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, teman-teman penempatan awal dulu ya. Sprite-nya misalkan di sini, taruh sini. Oh, oke. Berarti nanti teman-teman kasih ini. Kasih mengarah ke 90, karena biarkan dia mengarahnya ke kanan ya. Kalau 180 ke bawah dong. Makanya kita pakainya 90, mengarah ke 90, pergi ke minus 110, 120. Karena apa? Ini titiknya dia di sini. Gitu, biar dia penempatannya di sini, persis di sini. Gitu ya. Ini untuk penempatan awal dulu. Selanjutnya, biar dia maju gimana, Miss? Maju dia kayak gini. Ulangin 25 kali, maju 10 langkah. Set, sampai situ. Tapi kan baru sekali ya. Dia harus ngapain? Harus belok kiri biar mengarah ke atas. Oke, berarti gini, ulangin lagi. Set, belok kiri. Nah, tapi kita kan perlu dia muter 4 kali sisinya. 1, 2, 3, 4. Ya udah, teman-teman tambahin aja nanti. Apa? Ulangin 4 kali di sini. Nah, jadi ulangin 4 kali, ulangin 25 kali, gerak 10, belok kiri. Set, 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 set. Nah, kembali lagi dia di titik awal. Itu doang. Paham nggak nomor 2, teman-teman? Paham? Oke. Oke, sip. Kalau paham nanti simpan baru cek ya. Lanjut ke nomor 3. Nanti Miss screenshotin, tapi nanti kita harus paham dulu alur kerjanya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini nomor 3, guys. Nah, nomor 3 ini sebenarnya di clue kurang betul ya. Ini di sini kurang betul karena nggak ada aturannya dia harus gimana. Nah, tapi intinya teman-teman, ini tuh cuman ngubah si telur doang ya. Awalnya dia berdiri utuh, lalu dia belok kiri, pecah gitu. Jadi kan ada ganti custom ya. Awalnya custom utuh berarti apa? Ek A, terus dia berubah jadi ek B karena pecah gitu. Nah, berarti kita kasih penempatan awal dulu, teman-teman. Penempatan awal apa? Ini misalkan kita pakai titiknya ini. Pergi ke minus 100, minus 40, mengarah 90. Nah, biar dia berdiri tegak seperti ini sama titiknya di sini. Udah, baru nanti kita kasih ini. Ganti kostum ke ek A, tunggu 1 detik. Biar apa? Biar utuh dulu dia. Udah deh, terus kita kasih cara biar dia ke kiri, pecah, atau ganti kostum ke ek B. Berarti kan kita kasih putar ke kiri 90 derajat, pergi ke nya tuh ini titiknya yang setelah pecah sama kostum kostum ek B. Udah, jadi dia berdiri awalnya utuh, ke kiri pecah. Udah, gitu doang. Ini untuk yang nomor 3. Nah, teman-teman kalau bingung nanti ikutin aja punya Miss nggak apa-apa. Gitu ya, karena ini memang cuman ganti kostum aja. Gitu ya. Nah, kita lanjut dulu nomor 4. Nomor 4 ini makin gampang lagi, guys. Lihat di sini. Ketika bendera hijau diklik, intinya bolanya akan muter-muter. Gitu. Nah, nanti teman-teman cukup pakai ini aja. Di clue juga ada deh kayaknya. Tuh, ulangin berapa kali, putarnya berapa derajat. Bebas. Mau teman-teman isi 1000 pun nggak masalah ya. Ulangin 1000, putar ke kiri berapa derajat, bebas. Karena kan intinya biar dia muter aja. Gitu kan. Kalau tapi ya 1000 aja, jangan nolnya banyak banget gitu, nggak bisa. Nanti dia error dong ya. Nah, yang penting teman-teman nanti isi aja. Nggak masalah berapapun angkanya. Gitu. Jadi cuman pakai ini aja. Di sini isi aja dalamnya berapa, mau diulangin berapa kali. Udah, itu doang yang nomor 4 gitu ya. Nomor 5 gampang juga nih. Cuman kupu-kupu muterin bunga gitu ya. Di sini udah ada semua clue-nya nanti. Nih, di gerak melingkar ya. Teman-teman tinggal susun aja nanti. Nah, intinya apa? Ketika bendera hijau diklik, kupu-kupunya akan berotasi muterin bunganya. Gitu teman-teman nanti silakan lihat di sini. Nih, ada selamanya. Gerak 10, putar 5 derajat. Udah.
Ikutin aja nih di sini. Selamanya, gerak 10, putar ke kiri 5 derajat. Biar apa? Biar dia muterin si bunganya. Kalau misalkan Miss nggak pas banget, teman-teman geser aja kupunya. Geser kupunya, biar nanti dia muternya pas. Gitu. Udah, paham nomor 5 juga? Paham ya? Oke. Kalau gitu teman-teman boleh silakan kerjakan nomor 2. Nih Miss kirimin screenshotnya satu persatu. Tapi pelan-pelan ya teman-teman ngerjain. Yang penting paham. Itu yang kuncinya. Harus paham. Gitu ya. Nih Miss kirimin di kolom chat teman-teman. Tunggu ya. Nih nomor 1. Nomor 1. Lalu nomor 2-nya tadi kesatria ya. Kesatria muterin menara. Oh, Satria Muterin Menara. Udah, lanjut nomor 3. 3 yang telur. Teman-teman nanti baca atasnya ya. Atasnya tuh ada telur, ada kesatria. Jadi dilihat sendiri. Ini screenshotnya cuman kodenya doang. Nah, yang penting paham dulu tuh. Penerapan untuk derajatnya di mana, mengarahnya di mana. Tuh semua dipakai sama penempatan awal koordinat ya. Kalau masih ingat ya, pergi ke X berapa, Y berapa. Itu kan koordinat. Nah, itu juga diterapin lagi di sini. Jadi, selamanya, ya nggak selamanya sih, maksudnya teman-teman ketika mengerjakan di Scratch ya, pasti menggunakan materi-materi yang udah kita pelajarin sebelumnya. Gitu. Tunggu nomor 4-nya masih loading. Teman-teman nanti misalkan tidak dapat mengunduh proyek, bla 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 bla. Nah, nanti di screenshot lagi. Di refresh aja. Kadang memang agak nge-lag. Tuh ya, Kesatria juga udah miss kirimin kok nomor selanjutnya tuh. Bisa ya lihat di kolom chat. Nah, tuh Miss kirimin sampai yang nomor 5. Jangan lupa disimpan dulu, baru dicek nanti. Itu digabungin dulu, Arfan belum digabungin. Nah, ulanginya 4 kali ya, bukan 10 kali. Lupa belum diubah tuh. Nah, belum nih, ulanginya 4 kali, Arfan. Bukan 10, diganti dulu. 4. Nah, oh, itu karena masih jalan programnya. Dimatikan dulu pakai yang merah. Karena bendera hijaunya masih jalan. Bisa, Oke guys. aja nggak apa-apa kalau emang nggak bisa.
Oke. Nomor 3, ikutin kayak punya Miss tadi. Kalau muncul kayak ada alien-aliennya itu di refresh aja ya teman-teman. Karena memang baru kurang stabil kayaknya koneksinya. Mm-mm. Intinya dia cuma ganti kostum aja itu. Dari utuh, belok ke kiri, pecah. Ulanginya berapapun boleh, bebas. Gak harus sama. Waduh, kupu-kupunya kemana tuh Gibran? Coba diarahkan, diambil dulu kupunya. Diseret ke dekatnya bunga. Nah, deketin sama bunganya. Di sini itu berarti dia. Dipasin aja itu. Karena dia muternya kan tergantung ke bunganya ya. Oh, itu putarnya 5 derajat aja, jangan 15. Nah, nah itu coba ditarik, siapa namanya? Ditarik ke Arfan, deketin ke bunganya. Putarnya ke kiri, teman-teman, bukan ke kanan ya. Kalau ke kanan dia keluar tuh. Putarnya ke kiri punya Arfan. Ini salah nih, putarnya ke kanan. Ganti dulu. Nah, pakainya ke kiri. Oke, warnanya emang kuning ya. Nah, nanti karena miss yang hijau kan.
Oke, nah baru betul. Kupu-kupunya nggak muter-muter. Oke, mantap. Oke, kalau mau ngerjain yang bonus jam, boleh nih. Miss kirimkan kodenya, tapi teman-teman perhatikan ya. Yang Miss kirimkan duluan, itu yang Sprite satu atau yang jarum pendek. Ya, yang Miss kirimin, ini yang pertama, ini yang jarum pendek dulu. Baru yang kedua, nanti yang jarum panjang atau yang Sprite 2. Ya, tuh. Bedanya apa, Miss? Bedanya kalau yang jarum pendek, dia kan perputarannya jauh lebih lama dibandingkan yang jarum panjang. Kalau jarum panjang kan dia 60 detik ya. Tek, 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 cepat. Nah, sedangkan kalau yang jarum panjang dia harus nunggu dulu 60 detik biar si jarum panjang muter dulu satu kali, baru dia akan gerak. Gerak dikit gitu ya sih. Yang sprite jarum pendeknya gitu. Nah, coba lihat dulu. Itu Gibran di sprite apa? Coba dilihat dulu. Coba di scroll ke bawah, lihat di sprite apa dia. Ah, betul sudah di sprite satu ya. Oke, lanjutin, lanjutin. Betul kok, udah di sprite satu dulu. Oke. Nah, baru ganti sprite ke sprite 2. Nanti. Oke, itu masih di sprite satu, Gibran. Ayo, pindah dulu ke sprite 2. Nah, kok Gibran sih? Arfan. Maaf, maaf. Balik-balik sukanya. Mm-mm. 6. Oke. Coba nanti dimulai dulu programnya. Ketika bendera hijau diklik, tuh, jarum panjang dulu dia yang akan bergerak. Sedangkan yang jarum pendek, dia harus nunggu dulu si jarum panjang sampai ke atas, baru dia bakal bisa. Gitu ya. Oke, sudah bisa? Nyanyi Arfan? Sudah. Sip. Oke, nanti centang-centang kumpulkan ya punya Gibran juga ya. Jadi lihat di clue, atau di jendela kanan, centang-centang, baru kumpulkan. Seperti biasa, betul. Centang, 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 kumpulkan. Kirim tugas untuk ditinjau. Oke, mantap guys. Berarti udah disapu habis ini ya tugasnya ya. Sampai bonus-bonus pun udah dikerjain semua. Sip, mantap. Nah, setelah ini, Miss akan coba jelaskan yang nomor 3, teman-teman. Gampang ini mah, nomor 3 cuman pilihan ganda ya. Tunggu, coba kita buka yang nomor 3. Dikit lagi nih. Nah, nomor 3 nanti cuman ada berapa soal ini? Cuman ada 2 soal. Nah, ini teman-teman nanti tinggal ngapain nih? Di sini nanti awalnya begini. Aduh, satunya hilang. Nah, awalnya seperti ini. Teman-teman geser aja. Mana sih yang berlawanan arah jarum jam 120? Mana yang searah jarum jam 30? Mana yang berlawanan 90? Dah masukin aja nanti jawab gitu ya. Nomor duanya apa? Nomor duanya teman-teman nanti lihat di sini. Tunggu. Soalnya kok belum kebuka. Soalnya kok belum kebuka. Nah, intinya di sini teman-teman. Kodenya kan awalnya dia putar 45. Nah, tapi kan terakhir dia putar 90 derajat ya. Berarti dia harus ke 90 derajat. Nah, 90 derajat tuh gimana? Intinya yang kayak gini, teman-teman. Intinya posisinya yang seperti ini.
Udah deh, karena dia kembali dari misalkan ya, dia dari kiri nih, dia awalnya kayak gini, sebelah sini, agak miring ya, terus dia kembali lagi 90 derajat gitu. Jadi dia berdiri lagi seperti semula. Udah, cari teman-teman yang berdiri. Udah gitu doang. Nomor satu sama dua. Boleh silakan dikerjakan dulu. Nomor satu sama duanya. Gak usah share screen, gak apa-apa deh. Langsung kerjain aja. Kalau sudah selesai, boleh silakan bilang. Ya. Gampang kan di pertemuan hari ini? Kecil. Cuman perlu pemahaman aja dikit. Seterusnya, mudah itu. Itu ya. Nih sambil miss cek deh di sini. Eh, kok hilang kelasnya? Mana nih? Ah. Nah, udah selesai semua ya. Gibran udah selesai. Arfan juga udah selesai. Oke, mantap teman-teman. Kalau gitu, ya udah selesai ya untuk materi kita hari ini. Kita rekap dulu aja ya. Rekap materi kita hari ini apa? Pertama, kita belajar apa itu derajat tadi ya. Derajat itu apa coba? Ingat nggak derajat itu? Ya. Sama, sama dengan Sudut. sudut, ya betul. Jadi derajat itu sama dengan sudut. Jadi misalkan perpotongan antara dua garis ya. Kalau di lingkaran tadi satu lingkaran full. Ya, ntar, jangan sampai situ dulu. Ini dulu ada pertanyaan. Bagaimana untuk mengukur sudut untuk berputar? Nah, misalkan di apa namanya? Lingkaran tadi ada dua cara berputarnya. Apa sama apa? Berlawanan sama searah. Betul, berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Nah, berarti berapa banyak derajat dalam satu revolusi penuh atau satu putaran penuh? Berapa guys? 360 derajat. 360. Kalau cuman setengahnya berapa Arfan? 80. 180. Kalau cuman seperempatnya berapa guys? Seperempatnya berarti menunjuk ke angka 90. 3. 90, pintar. Kalau cuman satu doang berapa? 30. 30. 30, pinter. Nah, teman-teman tadi juga pakai ya pengaturan untuk posisi awal, teman-teman pakai yang ini, pakai yang posisi X, posisi Y, lalu pakai yang mengganti posisi awalnya, bergerak di mengarah atau eh, mengarah berapa derajat tadi ya. Kalau misalkan berdiri kayak yang tadi, apa? Apa sih namanya? Pintu tadi ya. Pintunya dia mengarah ke berapa derajat? 90 biar dia bisa berputar gitu. Nah, itu untuk materi kita hari ini, teman-teman. Berarti cukup mudah atau cukup susah? Udah. Udah. Coba. Udah ya, oke. Buktinya udah selesai semua tugasnya tanpa tersisa satupun. Ya, good job teman-teman untuk hari ini. Berarti untuk kelas kita hari ini di materi ke-8 ya. Sudah cukup bagus teman-teman. Cuman sayang aja ini nggak full tim ya kita. Cuman nggak masalah. Nah, untuk materi minggu depan teman-teman, ini kita masih ada satu materi dulu ya. Masih ada pesan-pesan sebelum kita masuk ke proyek animasi gitu ya. Jadi di pertemuan ke-10 sama pertemuan ke-11 ada dua pertemuan nih. Teman-teman akan mengerjakan proyek animasi teman-teman gitu ya. Jadi proyeknya berarti apa? Kalau dulu kan kita proyek kartu nama. Dia kan cuma basic ya, dia belum ada gerakan, belum ada cara dia bergerak, belum ada cara dia berputar. Nah, kalau di proyek animasi, besok teman-teman sudah tahu ya nanti caranya gimana dia bergerak, berputar. Nah, itu teman-teman besok silakan bebas untuk proyeknya seperti apa. Besok Miss tetap akan contohkan dulu contoh-contohnya yang diminta seperti apa, baru besok kita kerjakan gitu. Tapi satu minggu nih, minggu depan ya, itu kita masih di pesan-pesan dulu. Berarti ngerjain proyek animasinya masih 2 minggu lagi ya, minggu depannya baru kita ngerjain proyek. Nah, kalau minggu besok kita masih terakhir nih di pesan-pesan gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman. Seperti yang Miss bilang tadi di awal ya. Tadi Miss sempat cek untuk balance-nya teman-teman. Boleh silakan nanti didiskusikan lagi sama orang tua bilang kalau misalkan balance-nya sisa berapa gitu ya. Misalkan punya Gibran, balance-nya sisa berapa tadi ini? Punya Gibran balance-nya sisa 3 ya, berarti sampai pertemuan ke-11 gitu berarti. Nah, untuk masih mau lanjut atau tidak, nanti boleh silakan didiskusikan. Punya Arfan juga tadi kayaknya.
Arfan juga sama, masih 3. Berarti kan pertemuan 9, 10, 11 gitu. Baru teman-teman nanti kalau misalkan mau lanjut, berarti nanti silakan perpanjang balance-nya. Kita lanjutkan ke modul yang games. Baru ya teman-teman masuk ke modul games di modul selanjutnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak. Cukup. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu teman-teman kelas kita hari ini. Berhubung waktunya juga masih sisa, teman nggak apa-apa ya karena kita udah selesai, materi sudah tersampaikan. Untuk Gibran biar juga bisa OTW pulang juga ya, biar nggak kesorean ini. Oke, sebelum Miss akhirin kita foto dulu teman-teman. Ya, let's go. Kita foto dulu. Siapin dulu boleh. Oke, sudah? Miss hitung mundur teman-teman. 3, 2, 1. Oke, tunggu satu kali lagi. Miss simpan dulu. Wait, wait, hilang ininya. Nah, oke, satu kali lagi guys. Miss hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sip. Mantap teman-teman. Kalau gitu, kita ketemu lagi minggu depan ya. Teman-teman boleh silakan melanjutkan aktivitas dan juga mungkin istirahat. Gitu. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Miss izin untuk akhirin ya. Bye-bye. Semangat ya. Ya, Miss.